apa perbedaan air BPS Kalio dengan air yang ada pada umumnya? Saya akan tuangkan air ini di sini. Yang pertama, yang kedua merek X ini juga di sini. Yang ketiga air BPS Kalio. Saya tuangkan ini di sini. Airnya sama-sama jernih, tidak ada rasa, tidak ada warna, tapi ternyata di dalam air memiliki kandungan yang berbeda-beda. Air BPS Kalio di BPOM memiliki nama air pH tinggi, sedangkan air pada umumnya AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, bagaimana membuktikan bahwa air BPS Kalio ini memiliki pH tinggi? Saya mengetes menggunakan cairan kimia yang namanya redpenol atau kita kenal dengan pH tester. pH singkatan dari potensi hidrogen. Berarti kita mengukur tingkat hidrogen yang ada di dalam air. Di sini ada tabel warna. Cairan ini warnanya oranye. Waktu saya teteskan ke air yang jernih ini, kalau nanti air yang berubah kuning, bahkan semakin kecoklatan, ini kita lihat angkanya ini semakin kecil. Berarti kandungan hidrogennya semakin kecil. Dan air ini dikenal dengan air yang memiliki sifat acid atau asam. Bukan rasanya asam, tapi sifatnya asam. Tapi kalau berubahnya nanti hijau muda sampai ke biru muda, ini kita nyatakan netral. Nah, inilah air yang kita kenal dengan air yang layak dikonsumsi dengan jumlah banyak. Ya, tapi kalau nanti berubahnya biru tua sampai ke biru ungu, ya, di sini kita kenal air yang memiliki hidrogen tinggi. Nah, inilah air yang kita kenal dengan air yang memiliki sifat basah atau alkali. Saya akan coba ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, ternyata air yang pertama ini saya ambil dari air keran. Ini ternyata agak hijau kekuningan. Berarti ini ada perbatasan antara asam dan netral. Sedangkan merek tertentu ini ternyata ini memiliki sifat netral. Ini agak kebiruan tapi masih muda, ya. Tapi BPS Kalio warnanya ungu. Berarti air ini memiliki sifat basah atau alkali. Apa manfaatnya di saat seseorang mengkonsumsi air BPS Kalio? Nah, harapan perusahaan di saat seorang mengkonsumsi air BPS Kalio yang memiliki pH tinggi dapat menetralkan asam di dalam tubuhnya. Ya, kenapa harus dinetralkan? Karena ahli-ahli kesehatan menyatakan bakteri, virus, kuman, bahkan sel kanker dan sel tumor dinyatakan lebih cepat berkembang di asam. Tapi ahli kesehatan juga menyatakan bakteri, virus, dan kuman, bahkan sel kanker dan sel tumor sangat sulit berkembang di basah. Harapan perusahaan di saat seorang mengkonsumsi BPS Kalio bisa menetralisir asam di dalam tubuhnya. Kenapa? Supaya kalau ada bakteri, virus, kuman, bahkan sel kanker dan sel tumor itu tidak mudah berkembang. Apa sih yang menyebabkan tubuh manusia itu dominan asam? Dan apa buktinya? Saya akan coba jabarkan. Nah, ternyata dari faktor intern, lambung manusia itu kan memproduksi asam. Tujuannya di saat lambung memproduksi asam, di saat makanan masuk adalah tujuan menghancurkan makanan supaya mudah diserap oleh tubuh. Itu faktor intern. Faktor ekstern, di saat yang kita konsumsi, contoh air yang memiliki sifat asam, seperti apa? Kopi, Fanta, Coca-Cola, Sprite, bir, itu memiliki sifat asam. Bahkan udara yang kita hirup itu pun sifatnya asam. Bayangkan dengan kondisi tadi yang saya sebutkan, dalam satu hari kita lebih banyak mengkonsumsi yang sifatnya asam atau sifatnya basah. Asam. Nah, inilah yang menyebabkan tubuh kita dominan asam. Makanya kalau kita cek pH darah dalam tubuh kita itu dominan rata-rata lebih condong ke asam. Bukti bahwa tubuh kita dominan asam mudah kita ngecek. Kenapa di saat kita olahraga atau kita kerja keras keluar keringat kita asam nggak? Asam itu menandakan bahwa tubuh kita dominan asam. Nah, ini yang saya katakan bahwa tubuh kita rata-rata asam. Saya akan coba membuktikan salah satu dengan coba meniupkan udara dari dalam tubuh saya seperti ini. Pertanyaannya, kenapa berubah warna dari biru menjadi hijau kekuningan? Karena terkontaminasi asam dari dalam tubuh. Kita asumsikan tubuh kita asam, kita konsumsi BPS Kalio yang memiliki sifat
Basa, menetralisir asam. Ini harapannya. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, kita harapkan di saat orang mengkonsumsi bisa membersihkan tubuhnya dari racun atau kimia-kimia yang mengendap di dalam tubuh. Tubuh manusia terdiri nggak kurang dari 70-80% bentuknya cairan. Saya akan lakukan, kita asumsikan ini adalah 3 tubuh manusia yang kondisi cairannya masih bagus. Tes yang kedua, saya menggunakan betadine. Pertanyaannya kenapa pakai betadine? Karena betadine di masyarakat dikenal sebagai obat luar. Obat luar berarti tidak boleh diminum. Pertanyaannya kenapa ini tidak boleh diminum? Karena ada kandungan atau zat-zat yang tidak cocok untuk tubuh. Ini kalau kita minum jadi racun nggak? Jadi racun. Nah, harapan kita di saat seseorang mengkonsumsi banyak zat yang masuk ke dalam tubuh ini bisa dinetralkan. Bukannya berarti kita minum betadine. Ya, kita harapan kita ini cairan dalam tubuh kita. Kalau kita perhatikan darah anak kecil biasanya lebih cerah warnanya dibanding orang-orang usia lanjut. Ya, kita sebenarnya setiap hari mengkonsumsi yang namanya kimia kan? Pasti. Kenapa? Logikanya sederhana. Contoh, kita sekarang ada zat pewarna, ya, pewarna buatan, pengawet makanan, atau bahkan radikal bebas, atau bahkan kalau kita perhatikan ayam kampung, ayam negeri, sama-sama ayam. Ayam kampung hari ini bibit, tahun depan baru potong. Tapi ayam negeri hari ini bibit 40 hari sudah bisa potong, sama-sama daging. Kalau bukan seperti kimia, kita ibaratkan ini adalah cairan dalam tubuh kita, usia muda masuk racun. 1 tetes, 1 tetes, 1 tetes. Waktu racun masuk dalam tubuh kita, oh nggak apa-apa, racunnya masih sedikit. Ya, usia bertambah, masuk lagi nggak? Usia makin lanjut, masuk lagi nggak? Usia makin sepuh, masuk lagi nggak? Nah, inilah yang terjadi. Cairan dalam tubuh kita mulai rusak, terkontaminasi. Ternyata air yang kita konsumsi bukan nggak bagus, cuma kurang mampu menetralisir zat-zat yang masuk dalam tubuh kita. Tapi air pepes kalium sanggup. Nah, bukan berarti kita mengkonsumsi betadine. Harapannya di saat kalau betadine yang oleh BPOM dinyatakan obat luar tidak boleh diminum. Kalau diminum ini jadi racun. Harapannya kalau ini netral, pertanyaannya berapa banyak zat-zat yang sudah mengendap di dalam tubuh diharapkan dengan minum pepes kalium bisa dinetralkan. Itu. Tapi betul tidak bahwa air ini sudah benar-benar menetralkan? Bagaimana membuktikannya? Ada sebuah hukum dalam kimia. Satu zat ketemu zat yang lain, kalau digabungkan akan menghasilkan senyawa baru. Yang kita tahu di dalam air ini tadi kita masukkan yang namanya zat dari betadine. Saya menggunakan mie instan, bukan kita menjadikan mie instan, tapi yang kita tahu di dalam mie instan ada zat tertentunya juga kan? Ya, ternyata kita akan coba gabungkan zat betadine ketemu dengan zat dari mie instan. Hukumnya adalah menghasilkan senyawa baru. Ya, zat betadine ketemu dengan zat dari mie instan, kita gabungkan, ini akan menghasilkan senyawa baru. Seperti ini. Pertanyaannya kenapa ini berubah? Pertemuan antara zat betadine ketemu dengan zat dari mie instan menghasilkan senyawa baru. Pertanyaannya kenapa ini tidak berubah? Ternyata waktu zat betadine ketemu air BPS kalium, betadinnya netral, sehingga ini menjadi air biasa. Air biasa kita masukkan mie instan tidak menimbulkan reaksi. Ya, nah ini kandungan yang kedua. Kandungan yang ketiga, air ini memiliki bioscalar energy. Nah, itu nanti kita bisa demokan itu dengan tes mungkin rokok atau bahkan keseimbangan tubuh. Tapi untuk yang terakhir saya akan menyatakan bahwa air BPS kalium ini memiliki mikrokluster. Apa maksudnya? Molekul yang kita perkecil.
Nah, bagaimana membuktikan bahwa air ini molekulnya jauh lebih kecil? Karena hukum air. Air dipanaskan, molekul mengecil, air dibekukan, molekul membesar. Nah, pertanyaannya begini, bisa nggak kita membuat air teh menggunakan air ini? Bisa, saya yakin. Tapi harus dimasak. Kenapa? Dengan dimasak, molekul air ini mengecil. Di saat molekul air mengecil, ini waktu kena teh akan mudah menyerap ke pori-pori daun teh, sehingga sari teh mudah keluar. Nah, kita akan coba buktikan. Saya akan taruh di sini. Saya akan taruh di sini. Saya akan masukkan daun teh. Saya akan coba aduk. Perhatikan, warnanya lebih keruh yang mana? Yang pepes kalio ya. Nah, kenapa? Ternyata airnya sama-sama tidak dipanaskan, tapi kenapa air pepes kalio lebih mudah melarutkan teh? Karena molekul pepes kalio jauh lebih kecil, sehingga lebih mudah menyerap ke pori-pori daun teh, sehingga sari tehnya mudah keluar. Nah, ini harapan perusahaan di saat seorang mengkonsumsi air pepes kalio ini, karena molekulnya sangat kecil, kandungan yang ada di dalam pepes kalio ini lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Go PPS!